Assalamualaikum, saudaraku, semoga yang subscribe mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila takhawuli. Summa sholatu wassalamu sarmadan ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, pada para hadirin, bapak-bapak sekalian, jamaah atau jamiyah Yasin Tahlil Miftahus Salam, wabil khusus Shahibul Bait Bapak Lakon Nugroho sekeluarga yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik serta hidayahnya. Pada malam hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dikehendaki oleh Allah untuk dapat menghadiri majelis ini, acara rutin ini yang dilaksanakan setiap malam Jumat ya. Kita hadir di majelis ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak kurang suatu apapun. Qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebabnya tambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para pengikutnya, para ulama kita, guru-guru kita, dan semua umatnya sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah kita laksanakan pembacaan Yasin dan juga tahlil. Jadi membaca Yasin itu di antara keutamaannya, apabila membaca Yasin di malam hari, maka Allah akan menjaga orang itu dan seluruh keluarganya sampai waktu pagi. Kalau dibaca di pagi hari setelah sholat subuh, maka Allah akan menjaga keluarganya dan seluruh hartanya orang yang baca tersebut sampai malam hari. Nah, itu keutamaan, diantara salah satu keutamaan baca Yasin. Nah, terkadang saya pernah baca postingan di sosial media yang memprotes, harusnya itu malam Jumat yang dibaca bukan Yasin tapi surat Al-Kahfi, kata begitu ya, karena ada hadis yang menerangkan barang siapa yang malam Jumat membaca surat Al-Kahfi maka akan dijaga oleh Allah sampai Jumat selanjutnya. Jadi seakan-akan orang yang baca Yasin di malam Jumat itu salah. Sebenarnya bukan begitu ya, sama-sama benar. Kita baca Yasin di malam Jumat atau lebih baiknya setiap hari, itu juga kita mengikuti guru-guru kita. Kalau ibarat bahasa kasarnya, kalau ditanya mana hadisnya, kesuwen. Yang penting kita taat, mengikuti para ulama kita, yang sudah dari zaman dulu mengajarkan kita setiap malam Jumat membaca Yasin untuk mengirimkan arwah leluhur kita yang sudah meninggal. Kemudian setelah membaca Yasin dilanjutkan dengan tahlilan. Kalau tahlil itu
sebenarnya adalah istilah Arab untuk menyebut salah satu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, itu disebut dengan kalimat tahlil. Nah, kalau kegiatan yang kita laksanakan ini adalah tahlilan. Kalau tahlilan itu istilah orang Jawa. Jadi tahlilan itu isinya susunan ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang disusun oleh para ulama. Nah, kita tinggal mengikutinya. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam tahlil, mulai dari Al-Fatihah, Tawasul itu kan, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya, itu semuanya itu ayat-ayat yang sangat istimewa, yang isinya adalah doa-doa. Nah, ya pastinya semua Al-Quran, maksudnya semua ayat Al-Quran itu semuanya istimewa. Cuma ya, jadi ulama ini menyusun ini sudah tepat, mulai dari surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, terakhir sampai bacaan tahlil. Nah, itu susunannya sudah pas. Nah, saya ingin membahas salah satu ayat istimewa yang ada di dalam tahlilan, yaitu ayat terakhir di surat Al-Baqarah yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai terakhir. Nah, sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Nah, di akhir ayat surat Al-Baqarah ini adalah ayat yang dimana ketika ayat ini turun, Rasulullah itu sangat senang, sangat gembira, sangat senang, sampai Rasulullah itu senyum-senyum. Ini saya mendengar keterangan dari Gus Baha. Nah, saya sering dengarkan beliau. Sudah pastinya kalau santri itu nggak bisa ngarang, jadi niru ulama. Nah, ini keterangan dari Gus Baha. Jadi ketika dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini turun, Rasulullah itu sangat senang, karena di dalam ayat ini ada doa yang berbunyi gini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, itu artinya Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, mohon janganlah engkau hukum kami, in nasina, ketika kami lupa, aw akhtana, atau kami berbuat salah. Ya Allah, tolong kami ini jangan dihukum kalau kami ini lupa atau berbuat salah. Nah, ini doa. Doa ini kalau kita berdoa kepada Allah itu pantas. Tapi kalau coba kita praktekkan ke manusia, seumpama kita berdoa ke bukan berdoa, berarti memohon ya, memohon ke Pak Polisi, seumpama Pak Polisi, kalau seumpama nanti aku berbuat salah atau berbuat kejahatan, tolong jangan dihukum ya. Itu kurang ajar sebenarnya. Kalau salah nggak mau dihukum. Lah kita ini berdoa kepada Allah begitu. Kalau kita salah atau lupa, kita mintanya jangan dihukum. Ini kan sebenarnya doa yang agak kurang ajar. Kalau salah nggak mau dihukum. Tapi ini doa ini diajarkan. Bahkan Rasulullah sangat senang ketika ayat ini turun. Maksudnya bagaimana? Potensi kita sebagai manusia yang sudah pastinya banyak berbuat dosa, itu potensi diampuni dosa kita oleh Allah sangat besar. Sampai-sampai Allah memberi hadiah untuk umatnya Nabi Muhammad doa ini. Jadi doa ini termasuk hadiah untuk umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi Allah itu lebih senang kepada seorang hamba yang berbuat dosa kemudian bertobat daripada orang yang nggak berbuat dosa tapi nggak bertobat. Maksudnya bukan berarti kalau kita mau bertobat itu harus berbuat dosa dulu, enggak. Ya, kita ini belum berbuat dosa sudah banyak dosa. Maksudnya Allah itu senang kepada hambanya yang
mau bertaubat. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau beri kami ini beban berat seperti yang Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Nah, jadi sudah kalau berbuat salah nggak mau dihukum, nggak mau dikasih tugas yang berat. Nah, itu menunjukkan betapa lemahnya kita manusia. Ya memang wajar kita ini lemah, karena yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu sebagai pengakuan bahwa kita ini lemah, kita ini nggak berdaya, kita ini sangat butuh kepada pertolongan Allah. Nah, kalau sudah sadar kita ini butuh, maka sudah pasti dia rajin berdoa. Nah, ibadahnya, takwanya meningkat karena merasa butuh kepada Allah, takut kalau tidak dipedulikan oleh Allah. Kemudian Rabbana la tahmil Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, semoga jangan Kau beri kami beban-beban yang kami tidak mampu. Nah, itu adalah ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Jadi mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang menerangkan salah satu faedahnya dua ayat ini. Jadi hadisnya berbunyi, man qara'a bil ayataini min akhiri surat Al-Baqarah fi lailatin kat kafatahu. Jadi barang siapa yang membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah pada malam hari, maka Allah akan mencukupinya. Maksudnya ya rezekinya dicukupi, kemudian dijaga dari segala macam bahaya. Jadi kalau di pondok pesantren dulu, setiap ba'da maghrib, bahkan setiap ba'da sholat itu dibaca bersama-sama. Jadi setelah zikir, kemudian setelah berdoa amin amin itu baca lillahi ma fis samawati wa itu kalau dibaca setiap malam hari, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sebagai manusia, apalagi yang hidup di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan badai kemaksiatan. Nah, kita ini nggak mungkin kalau sendirian tunuk-tunuk berangkat ke surga sendirian, itu tidak mungkin kalau tidak ada yang nuntun. Maksudnya kita ini butuh gandolan, butuh gandolan. Jadi ada di dalam qasidah Maulid Tiba, kenal Maulid Tiba ya? Nah, tibaan. Kalau orang sekarang kan hobinya Maulid Habsyi. Nah, kalau orang zaman dulu itu hobinya itu tibaan. Jadi ada bait yang bunyinya begini. Wasafinu lin najati idza khifta min tufani kulli adza fanju fiha la takunu kadza wa'tasim billahi wasta'ini. Nah, jadi kalau diartikan wasafinu lin najati, jadi naiklah perahu keselamatan. Nah, safinu itu safinah itu perahu. Ikutlah perahu keselamatan idza khifta min tufani, kalau kamu takut banjir bandang badai. Nah, jadi kalau zaman sekarang ini diibaratkan sudah terjadi banjir bandang. Jadi banjir campur hujan lebat campur angin diaduk. Nah, banjir bandang kemaksiatan. Orang yang nggak pengen maksiat itu dipaksa untuk maksiat. Ibarat hujan lebat itu
sudah pakai payung, sudah pakai mantel, tapi masih nggak bisa menghindari air. Apalagi kalau nggak bisa berenang, bisa-bisa tenggelam. Itu zaman sekarang. Nah, kalau pengen selamat dari banjir bandang, kita dianjurkan untuk mengikuti perahu keselamatan. Wasafinulin najati. Ibaratnya zaman Nabi Nuh, kita harus ikut perahunya Nabi Nuh. Fanjufiha la takunu kadza wa'tasim billahi wasta'ini. Jadi ikutlah perahu keselamatan tadi. Tapi di situ disebutkan la takunu kadza. Mencari perahu keselamatan itu nggak semudah itu. La takunu kadza itu artinya nggak koyok ngono, nggak gampang maksudnya gitu. Wa'tasim billahi wasta'ini, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan perahu keselamatan tadi? Nah, di bait sebelumnya disebutkan ahlul baitil mustafa tuhurihum amanul ardi fattakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mislama qad jaa fis sunani. Yang dimaksud perahu keselamatan adalah ahlul baitil mustafa. Jadi ahli baitnya Nabi Muhammad at-Tuhuri yang suci-suci. Jadi yang dimaksud kita harus mengikuti perahu keselamatan adalah kita harus mengikuti ahli baitnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ahli baitnya Nabi Muhammad? Yaitu para sayyid. Jadi orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad, orang-orang yang mewarisi akhlaknya Nabi Muhammad. Dan yang disebut ahlul bait ini bukan, tidak harus para habaib ya. Jadi intinya orang-orang yang mewarisi ilmu dan akhlaknya Nabi Muhammad, walaupun itu ulama yang bukan orang Arab atau bukan habaib. Bahkan kalau diselidiki kan, ulama-ulama Jawa yang punya pondok pesantren sepuh itu rata-rata itu sebenarnya adalah keturunannya Wali Songo, dan Wali Songo itu keturunan Nabi Muhammad. Jadi maksudnya adalah kita itu harus mengikuti ulama. Safinulin najati itu maksudnya kalau kita pengen selamat di zaman akhir ini, kita harus mengikuti ulama, ngaji kepada ulama, belajar kepada para ulama. Nah, ulama itu di situ disebutkan ahlu baitil mustafa, ahli baitnya Nabi Muhammad. Maksudnya ahlu bait tadi saya sebutkan bukan harus habaib. Jadi walaupun bukan orang Arab tapi akhlaknya, ilmunya mewarisi Nabi Muhammad, yaitu ya patut kita ikuti. Tapi sebaliknya, walaupun ibaratnya mancung seperti orang Arab, tapi kalau akhlaknya nggak patut ditiru ya, lebih baik kita diikuti. Karena saat ini kan lagi rame-ramenya ribut antara habaib sama kiai. Nah kita ini rakyat jelata ya, bukan habaib, bukan kiai, yang nggak boleh ikut. Yang harus kita ikuti adalah ulama. Ulama itu entah itu habaib atau kiai, yang penting ulama ya kita ikuti. Kalau habaib yang bukan ulama, habaib yang kita alim, itu cukup kita cintai gitu aja. Karena budaya di pondok pesantren saya dulu, Pak Yai itu mengajarkan santrinya untuk mencintai para habaib. Walaupun masih kecil, ada habaib yang anaknya mondok di situ, itu harus dihormati. Tapi kalau manut ikut itu kepada ulama. Nah, ciri-cirinya ahlu baitil mustafa tadi seperti apa? Di bait selanjutnya ada disebutkan
fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi maqasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Fahumul qaumul ladzina hudu, mereka itu yang kita dianjurkan untuk mengikuti perahu keselamatan tadi, atau yang dimaksud dengan ahli baitnya Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi fadlillahi qad sa'idu, dan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bermanfaat kepada orang lain, akhlaknya juga selalu menyenangkan orang lain. Jadi kalau dulu masih di pondok pesantren, kami ini para santri sampai membayangkan seperti ini. Jangankan niru Nabi Muhammad, kita niru Pak Yai aja nggak sanggup. Jadi saking akhlaknya Pak Yai itu, bagaimana cara beliau menghormati tamu, bagaimana cara berbicara dengan orang itu sangat menyenangkan. Walaupun tamunya bukan orang lain, santrinya, mau saya bertamu kepada Pak Yai, itu loh dikasih minum sama Pak Yai. Padahal saya ini santrinya, dikasih minuman, dibuatkan kopi, sampai malu. Saya sakit itu kadang dipanggil 2 hari nggak kelihatan, Misbah kemana? Dipanggil, dipijeti sama Pak Yai. Saya nolak tetap dipijeti. Itu. Bahkan suatu hari ada orang itu ngasih buah pepaya kepada Pak Yai. Ya orang kampung. Terus Pak Yai nerima, Masya Allah, saya ini sampai ngipi-ngipi kepingin pepaya ini, malah sampai ngasih. Terima kasih Pak Yai. Padahal Pak Yai itu punya kebun pepaya, tapi ngomongnya sampai ngipi-ngipi pengen pepaya. Jadi saking berusaha menyenangkan hati orang. Nah, itu akhlaknya para ulama. Jadi ulama itu orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ilmunya dianjurkan untuk kita ikuti, akhlaknya patut kita ditiru. Wali ghairillahi maqasadu. Kemudian ciri-cirinya adalah tidak ada tujuan lain selain kepada Allah. Jadi rata-rata pondok pesantren sepuh itu ustadz-ustadznya itu nggak ada yang digaji, itu rata-rata begitu. Jadi tujuannya itu hanya kepada Allah. Jadi ustadz-ustadz yang ngajar di pondok pesantren itu yang baru lulus itu ditugaskan untuk ngajari adik-adiknya. Jadi nggak ada ustadz yang digaji, itu nggak ada. Jadi diajari untuk lillahi ta'ala. Kemudian wa ma'al qur'ani fi qarani. Jadi para ulama itu menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya. Al-Quran itu dijadikan sebagai teman hidupnya, jadi dipelajari, ya diikuti. Kalau kita kan mikir tajwidnya aja masih pusing ya. Jadi kita untuk selamat dunia akhirat ini kita perlu mengikuti para ulama, ngaji kepada para ulama. Nah, tapi sekarang sudah bekerja ya, sudah repot ya, berarti anak kita yang kita titipkan kepada ulama yang dipondokkan anaknya, agar anak kita ikut wasafi nulin najah, jadi perahu keselamatan. Kalau anaknya ikut, insya Allah orang tuanya juga katut ikut ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang barokah, ilmu yang barokah. Jadi diberi pertolongan untuk selalu melaksanakan ibadah, selalu diberi kesempatan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, yang bisa mengantarkan keselamatan kita, keluarga kita, dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga yang subscribe diberi syafaat. Amin.